Kita semua paham polusi buruk bagi kesehatan. Angka harapan hidup orang itu jadi rendah. Semakin singkat harapan hidup kita warga Jakarta. Dan kita perlu partisipasi dari public sektor, kita juga perlu dukungan dari masyarakat. Kita semua paham polusi buruk bagi kesehatan, tapi sebenarnya seberapa buruk? Riset dari Center for Research on Energy and Clean Air menyebut dampak ekonomi yang diderita akibat polusi dari pembangkit listrik tenaga uap diperkirakan sebesar 5,1 triliun rupiah di Jabodetabek, setara dengan Rp180.000 per warga Jakarta per tahunnya. Sementara bagi kesehatan, polusi udara yang terus dihirup menyebabkan kerusakan fungsi organ. Polusi udara baik di dalam atau luar ruangan langsung berhubungan dengan sel paru saat menarik nafas. Dari sel paru, partikel polusi bisa menyerang organ lain melalui peredaran darah. Polusi udara itu makin tinggi, angka harapan hidup orang itu jadi rendah karena lebih banyak ke arah infeksi pernapasan ketika dia terpapar polusi udara. Kalau yang orang yang lebih tua sama paru kronik, kemudian bisa jadi kanker juga. Kita mau melakukan kegiatan, itu kita bisa pantau di daerah kita itu polusi udaranya tinggi atau tidak. Bagi anak-anak, polusi udara berdampak serius karena mereka belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat untuk bisa melawan kuman atau zat berbahaya. Bahkan bisa berdampak pada tumbuh kembang mereka. Timbal dalam darah anak-anak ini seperti apa? Timbal ini kan secara teorinya dia bisa menyebabkan penurunan IQ, terus kemudian anemia, terus kemudian stunting, pertumbuhan fisik itu terganggu. Selain anak-anak, ibu hamil, lansia, orang yang memiliki penyakit jantung dan pernafasan, serta warga yang tinggal di sekitar sumber polusi juga rentan. Selain sampah, peleburan aki ilegal juga masih terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya di daerah Cinangka, Jawa Barat yang lokasinya padat penduduk. Memang udah nggak ada sih. Sebetulnya sih kemarin pas mau penutupan emang di sini udah nggak produksi aki, cuman barangkali aja itu pun cuma ada satu pintu ya Pak. Bukan termasuk warga yang tinggal di Cinangka, Bantar Gebang, atau tinggal di dekat kawasan industri. Bukan berarti loh kamu tuh luput dari pembunuh senyap yang tidak berwujud ini. Semakin tidak ada kontrol pada tiap sumber polusi, semakin singkat harapan hidup kita, warga Jakarta. Regulasi mungkin itu menjadi isu yang sangat jangka panjang ya. Negara-negara lain yang sudah mengambil step-step besar untuk mengurangi polusi udara itu prosesnya itu bisa sampai 10 tahun bahkan lebih. Dan kita perlu partisipasi dari public sektor. Kita juga perlu dukungan dari publik. Air quality adalah reality sehari-hari. Meski masih terus diselidiki, disinyalir ada hubungan antara polusi udara dengan stunting. Baru ditemukan saat ini paparan polusi udara pada ibu hamil berdampak pada kelahiran prematur. World Health Organization memperkirakan kematian akibat polusi udara sebesar 6 hingga 7 juta manusia per tahunnya. Jakarta hampir setiap hari selalu ada dalam 10 kota dengan polusi terburuk di dunia. Sebenarnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki kualitas udara. Namun, apakah cukup? Kita lihat satu persatu. Pertama, membangun sistem transportasi terintegrasi dan mengutamakan pejalan kaki. Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan pedestrian pada 31 ruas jalan. Walaupun jujur, berapa banyak sih dari kalian yang mau jalan kaki dengan kondisi polusi yang kayak sekarang ini? Kemudian, menyediakan transportasi publik secara masif, karena Jakarta menargetkan kurang lebih 10.047 moda transportasi publik melalui Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019. Namun, data tahun 2019 baru menunjukkan ada 4.000 moda transportasi publik. Menyediakan ruang bagi transportasi roda 2. Mungkin benar kita melihat banyak warga yang sepedaan. Tapi berapa banyak warga yang menukar mobil dengan sepeda ketimbang bersepeda untuk konten Instagram semata? Jakarta juga memiliki zona rendah emisi yang saat ini dicoba di Kota Tua.
Di sini kendaraan bermotor dilarang melintas. Namun untuk mendapatkan dampak maksimal, implementasi zona rendah emisi harus menargetkan kawasan yang memiliki aktivitas tinggi dan populasi padat di mana exposure terhadap polusi besar terjadi. Ini bisa dilakukan di kawasan padat penduduk dan pusat komersial seperti Tanah Abang. Dan yang tak kalah pentingnya, penyediaan ruang hijau. Hingga saat ini DKI Jakarta baru ada 10% ruang hijau. Padahal mandat peraturan Presiden nomor 60 tahun 2020 adalah 30%. Pemerintah juga harus merevisi standar pencemaran kualitas udara sesuai dengan standar WHO. Stasiun pemantauan harus mengukur emisi secara real time dan data dari stasiun ini harus tersedia untuk publik. Data juga harus dilaporkan secara elektronik ke pemerintah pusat untuk mencegah manipulasi data. Seluruh PLTU wajib memasang sistem pemantauan emisi berkelanjutan untuk semua polutan utama, terutama PM2.5 dan karbon monoksida. Dengan ini akan memungkinkan regulator dan badan pengawas untuk melacak apakah standar tersebut cukup mengurangi emisi. Kondisi Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak segera diperbaiki dan semua pihak terkait tidak sadar harus berbuat untuk menanggulangi ini, pembunuh senyap akan terus menghantui kita dan generasi penerus kita.